Kami mendapatkan satu video yang cukup menarik ya untuk membahas tentang statement dari Ustadz Aris Munandar di dalam video yang beliau upload pertama kali di channel YouTube baru beliau ya. Di sini ada video dari channel Ustadz Muflih Safitra ya. Ini diupload 2 tahun yang lalu ya. Di dalam video ini, Ustadz Muflih Safitra bercerita bahwasanya memang ada beberapa asatidz yang dulu di masa kuliah, mereka ini benar-benar belajar dengan Ustadz Aris Munandar. Ya, mereka banyak mengambil faedah dari Ustadz Aris Munandar. Ya. Di antaranya Ustadz Muflih Safitra sendiri, ya. Kemudian Ustadz Aminur Baits, kemudian Ustadz Raihanul Bahrain, ya, dan kemudian ada Ustadz Muhammad Abduh Twasikal yang disebut oleh Ustadz Aris Munandar ini sebagai murid yang durhaka, ya, mengaku sebagai muridnya, ya, tapi sekarang katanya menyerang beliau. Kita lihat dulu ya bagaimana video dari Ustadz Muflih Safitra ini. Hari ini kita mau pergi sarapan dengan para Ustadz. Karena Ustadz Ami, Ustadz Abduh Twasikal, Ustadz Amrullah Kadinta, Ustadz Raihanul Bahrain, dan masih banyak lagi. Itu rata-rata zaman kuliah dulu belajarnya sama Ustadz Aris Munandar. Hafal Ustadz? Alhamdulillah. Ya, ini Ustadz Aris Munandar ya. Dan ini videonya kalau kita lihat durasinya 6 menit 28 detik ya. Ini judulnya ya di channel Ustadz Muflih Safitra. Yang mau lihat videonya silahkan ya. Di sini beliau berbicara masalah panjang lebar tentang ukuran kesuksesan ya. Dan dari sini sebenarnya ya kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Muhammad Abduh Twasikal di dalam postingan sosial medianya, di mana beliau mengatakan bahwa Ustadz Aris Munandar ini adalah gurunya, ya, beliau menyebutkan gurunda, dan kemudian merasa prihatin dengan kondisi Ustadz Aris Munandar saat ini, ya. Artinya apa yang diposting oleh Ustadz Muhammad Abduh itu bukan hanya sekedar klaim semata bahwa beliau adalah murid dari Ustadz Aris Munandar, ya. Dimana sekarang beliau ini merasa prihatin dengan kondisi Ustadz Aris Munandar. Tapi kok respon Ustadz Aris Munandar seperti itu? Ya, coba kita lihat ini. Bahkan demikian semangatnya Abduh ini untuk menghabisi saya. Namun orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai murid saya itu demikian semangatnya menghabisi, mencela, membuli secara verbal, dan itu satu hal yang sangat-sangat menyakiti saya. Setelah dia habisi nama saya dan nama baik istri saya, Dr. Ferihana Hafidhahullahu Ta'ala, setelah dia habisi juga semua pengajian istri saya Dr. Ferihana, offline ataupun online. Bahkan dia umumkan di medsos kalau istri saya tidak punya kelayakan untuk mengisi pengajian. Padahal beliau sangat-sangat layak untuk mengisi pengajian. Beliau sudah lama belajar kepada saya, baik secara langsung ataupun secara online. Beliau juga mondok di sejumlah pondok pesantren. Kurang layak apalagi untuk berbicara, berbagi kebaikan ya, kepada sesama muslimah. Ya, itu respon dari Ustadz Aris Munandar terhadap apa yang dilakukan oleh Ustadz Muhammad Abduh Twasikal. Ya, padahal kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Ustadz Muhammad Abduh Twasikal berdasarkan jejak digital, ya itu nggak ada salahnya. Ya, Ustadz Muhammad Abduh Twasikal itu kan merasa prihatin dengan kondisi ya Ustadz Aris Munandar saat ini. Ya, di mana beliau ini terbawa arus pemahaman istrinya yang menyimpang dari manhaj yang hak, ya. Manhaj yang selama ini diyakini dan didakwahkan oleh Ustadz Aris Munandar sendiri, ya. Dan kondisinya Ustadz Aris Munandar ya benar-benar hanyut kepada pemahaman istrinya yang saat ini yang jelas-jelas menyimpang, ya. Jadi wajar ketika Ustadz Muhammad Abduh Twasikal melihat kondisi yang seperti itu, kemudian ya merasa prihatin dan menginginkan supaya Ustadz Aris Munandar ini kembali kepada manhaj yang dulu beliau yakini, bahkan beliau dakwahkan. Ya, beliau meninggalkan
penyimpangan-penyimpangan yang saat ini ya diikuti oleh beliau karena pengaruh istrinya. Kita tahu istri dari Ustadz Aris Munandar, ya kemarin videonya sudah kita angkat ya. Beliau memuji ajaran Buddha, memuji orang-orang yang sudah ya mengamalkan amalia-amalia orang Buddha. Ya, meditasi. Katanya orang yang sudah melakukan meditasi itu ya pancaran kasih sayangnya sangat terlihat ya. Pancaran metanya itu sangat terasa ketika bertemu dengan ya Dr. Ferihana. Ya. Sehingga kita lihat ada postingan-postingan di mana ya Ustadz Aris Munandar bersama Dr. Ferihana ya ikut melakukan ritual meditasi. Yang nggak ngerti itu meditasi ada keyakinan-keyakinan yang menjurus kepada pemahaman umat Buddha atau hanya sekedar ya apa ya, sekedar terapi ya, wallahu alam ya. Yang jelas kalau kita melihat itu video beliau sedang meditasi ya bersama istrinya dan kemudian ada perempuan-perempuan yang nggak menutup aurat. Ya, sudah sejauh itu Ustadz Aris Munandar. Ya, maka wajar bagi kami kalau Ustadz Muhammad Abdul Twasikal selaku murid beliau ya kemudian merasa prihatin dan mengharapkan gurunya ini kembali kepada manhaj yang hak. Ya. Dia sayang dengan gurunya, artinya peduli dengan gurunya. Ya. Lebih-lebih kalau kita melihat video-video dari Dr. Ferihana, ya, itu ya cenderung menyerang dakwah yang selama ini dibawa oleh Ustadz Aris Munandar sendiri. Ya kita tahu Dr. Ferihana menyebutkan bahwa orang-orang Salafi ini ya mengajarkan saling membenci, saling memusuhi, saling menyerang sesama muslim, mudah membid'ahkan, mudah menyesatkan, mudah menerakan-nerakakan. Ya, padahal Ustadz Aris Munandar sendiri tahu bagaimana dakwah sunnah selama ini. Nggak ada cerita, ya. Orang-orang yang mendakwahkan sunnah mengajarkan untuk saling membenci, saling memusuhi, ya, saling menyerang apalagi. Ya, justru yang ada selama ini realita dan fakta membuktikan bahwa ya dakwah sunnah lah yang dibenci, diserang, dimusuhi oleh ya para pembencinya. Sudah berapa kali kajian dari para asatidz salafi yang ditolak, dibubarkan. Sementara ya dari kalangan salafi sendiri nggak pernah melakukan hal yang seperti itu, apalagi sampai menyerang. Menolak, membubarkan saja nggak pernah. Ya, mereka hanya mendakwahkan dakwah yang hak. Mendakwahkan ya, agama Islam ini sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Ya, terlepas orang mau ikut apa enggak, ya terserah gitu loh. Nggak pernah memaksa. Nggak pernah memaksa. Meskipun ada majelis yang jelas-jelas kemaksiatan saja, nggak pernah mereka mendatangi, membubarkan, menolak, apalagi menyerang. Nggak pernah. Ya. Tapi Dr. Ferihana menyatakan seperti itu. Bahkan ya Ustadz Aris Munandar kalau kita lihat videonya tadi ya sangat membela istrinya, mengatakan istrinya itu sudah sangat layak untuk berdakwah, untuk berbicara masalah agama, untuk saling menasehati. Ya padahal ya kalau kita lihat video-video dari Dr. Ferihana itu banyak sekali yang ya kontradiksi ya. Apa yang beliau ucapkan itu bertentangan dengan apa yang beliau lakukan. Ya, coba lihat ini. Ini video-video kontroversi, video-video kontradiksi ya dari Dr. Ferihana. Yang belum nikah jangan berpikir nikah itu dikasih bunga mawar, disayang-sayang, I love you istriku, dielus-elus. Justru sebaliknya. Enak ya kalau punya suami masalahnya jadi berdua, satu dibagi berdua buat suami. Salah. Justru tadi masalahmu satu jadi dua. Ya, ini banyak wanita yang salah kalau nikah pengennya dari permaisuri. Soalnya yang di-follow akun-akun selebgram yang foto-fotonya sama suaminya mesra. Gitu kan. Ya enggak? Mereka yang menampakkan ya sehingga membuat kalian baper, belum tentu kenyataan rumah tangganya demikian. Itu hanya permukaan saja. Seneng-seneng jalan-jalan foto berdua, satunya cadaran, satunya Masya Allah gitu, enggak? Suatu yang salah, jangan diikutin ya. Besok kalau udah punya suami nggak usah dipamer-pamerin. Kurang layak apalagi untuk berbicara, berbagi kebaikan ya, kepada sesama muslimah. Wahafidhat furujaha, dan menjaga kemaluan. Jaga kemaluan itu nggak cuma jaga kemaluan ya Bu, jaga mata, jaga tangan. Itu termasuk jaga kemaluan. Itu kamu nggak follow ikhwan, nggak like, nggak komen-komen, apalagi inbox.
lewat ya di beranda saya seorang qori yang si ikhwan itu bawa kucing digendong, yang nyerbu akhwat-akhwat pakai cadar, uhti komennya, aku mau dong jadi kucingnya. Ya Allah, kalian tuh bilang gak punya malu. Kurang layak apalagi untuk berbicara, berbagi kebaikan ya, kepada sesama muslimah. Aku tak akan berhenti meskipun 1000 tangan. Teruslah memperbaiki diri. Jika kamu beruntung, kamu akan menemukan yang baik. Tangan cerminan hatimu. لا تحسب أن الدين بعيد عن حبنا. سبحان الله مولانا بديع الكون سوانا. Kurang layak apalagi untuk berbicara, berbagi kebaikan ya, kepada sesama muslimah. Kita mencoba ngikutin gitu. Jadi kalau di bahasanya di Buddhis, spiritual itu betul-betul mereka orang-orang yang cinta kasihnya tuh luar biasa. Kita ketemu aja pancaran metanya tuh udah kerasa. Bagaimana sadar, bijaksana, pikiran harmonisnya itu luar biasa. Karena saya sudah banyak belajar ke banyak tempat, dan bagaimana orang Buddhis itu sangat mengasihi ketika memang mereka seorang yang menjalankan gitu. Nah, ini dari meditasi. Nah, jadi wajar ya kalau Ustadz Muhammad Abduh Twasikal, mungkin bahkan murid-murid beliau yang lain ya, merasa iba dengan kondisi beliau saat ini yang sudah mulai hanyut ya, terbawa arus pemahaman istrinya yang menyimpang. Ya. Justru itu menunjukkan betapa kasih sayang seorang murid terhadap gurunya. Ya. Di mana dia tahu gurunya selama ini berada di atas manhaj yang hak, mendakwahkan dakwah yang hak, tiba-tiba melihat gurunya sudah melakukan ritual-ritual yang sebenarnya itu ritual bukan dari syariat Islam, ya, meditasi. Ya. Ditambah lagi istrinya memuji-muji ritual meditasi, memuji-muji hasil dari ritual meditasi. Ya, ditambah lagi ya video-video yang sudah kita lihat tadi, ya. Jadi wajar seorang murid merasa iba, merasa kasihan dengan gurunya yang seperti itu, ya. Dan kita pun yang ya meskipun bukan murid beliau, ya, iba juga melihat kondisi beliau yang seperti sekarang ini, ya. Ya kita berdoa sajalah ya. Mudah-mudahan beliau kembali kepada manhaj yang hak, ya. Semoga bermanfaat.